Halo guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id, channel yang membahas seputar teknologi. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Nah, kalau kemarin kita pernah membuat seri mendapatkan uang dari kemajuan teknologi, kali ini kita akan membuat seri tentang startup guys. Seperti yang sudah banyak dikabarkan, banyak startup yang mengalami masalah serius. Bahkan, nggak sedikit yang melakukan PHK massal terhadap karyawan mereka. Nggak cuma di Indonesia guys, ternyata startup di berbagai belahan dunia juga banyak mengalami masalah serius. Maka dari itu, membahas seputar startup akan menarik sepertinya ya guys. Nah, kali ini kita nggak bakal bahas kenapa banyak startup yang bermasalah. Episode kali ini akan membahas mengenai growth hacking pada startup. Kalian pernah dengar nggak sih istilah growth hacking? Kalau belum tahu, langsung saja kita masuk ke poin pertama. Apa itu growth hacking? Jadi, growth hacking adalah cara yang dilakukan oleh sebuah startup agar menaikkan brand awareness dalam waktu singkat. Growth hacking ini penting guys, karena merupakan kunci dari sebuah startup. Definisi startup sendiri adalah sebuah perusahaan rintisan yang valuasinya meningkat tajam dalam waktu relatif singkat. Nah, kenapa bisa sebuah startup valuasinya meningkat tajam? Tentu saja karena mendapatkan suntikan dana dari investor. Terus, gimana caranya biar startup dapat suntikan dana? Tentu saja, startup itu harus punya branding yang kuat. Nah, disitulah pentingnya growth hacking. Agar brand sebuah startup dikenal luas sekaligus mendapat reputasi baik. Lantas, banyak investor nih akan tertarik untuk menyuntikkan dana kepada startup tersebut. Maka dari itu, penting bagi sebuah startup untuk melakukan growth hacking. Tapi, gimana sih cara melakukan growth hacking ini? Yuk masuk ke poin kedua dari video ini. Cara melakukan growth hacking. Sebenarnya, growth hacking ini nggak bisa dipisahin sama digital marketing guys. Untuk memperkenalkan brand sekaligus produk dari sebuah startup, berbagai strategi digital marketing harus dicoba. Strategi itu meliputi email marketing, membuat website profesional dan mengoptimasikan SEO-nya, membuat akun media sosial yang aktif, membuat kampanye iklan baik di Google Ads, FB Ads, atau platform yang lainnya. Dan yang gak kalah penting, memanfaatkan para influencer juga bisa mempercepat terbentuknya brand awareness guys. Nah, tapi permasalahannya adalah digital marketing itu sangat luas. Makanya, agar lebih berfokus pada growth hacking, ada target dari digital marketing yang harus dicapai oleh sebuah startup. Pakar SEO terkemuka di dunia, yaitu Neil Patel, mengatakan terdapat target sekaligus tahapan yang harus dilakukan startup untuk melakukan growth hacking. Target sekaligus tahapan itu adalah AARRR. Untuk membahas lebih lanjut tentang AARRR, ayo kita lanjut ke poin berikutnya guys. Membedah tahapan AARRR. Kepanjangannya adalah Acquisition, Activation, Retention, Revenue, dan Referral. Nah, mari kita bahas satu persatu. Acquisition adalah bagaimana perusahaan mengenalkan produk ke calon pelanggan mereka. Cara termudahnya adalah dengan membuat kampanye iklan sebanyak mungkin. Kampanye iklan seperti Google Ads atau FB Ads akan sangat membantu. Karena Google Ads dan FB Ads dapat membantu menarget iklan ke orang yang memang tertarik dengan apa yang diiklankan. Jadi, dengan menjalankan iklan di Google Ads atau FB Ads, sebuah startup atau produk dari startup berpotensi mendapatkan perhatian lebih dari target iklan mereka. Activation adalah ketika pelanggan sudah mengenal produk, mencobanya, dan tertarik untuk menggunakannya. Disinilah perusahaan harus mencari cara agar memberikan pengalaman menarik dan menyenangkan saat pelanggan mencoba produk mereka. Maka dari itu,
Setelah berhasil mendapatkan perhatian dari calon pelanggan mereka, PR terbesar sebuah startup adalah membuat calon pelanggan menyukai produk mereka. Artinya, produk yang berkualitas tetaplah kunci dari keberhasilan sebuah startup. Retention adalah salah satu yang terpenting, guys. Itu adalah cara perusahaan agar pengguna yang sudah pernah mencoba produk mereka mau kembali menggunakan produk tersebut. Biasanya, calon pelanggan yang baru pertama mengenal produk tidak akan langsung tertarik saat itu juga, guys. Mereka biasanya membutuhkan waktu beberapa saat atau bahkan beberapa hari untuk mempertimbangkan banyak hal. Barulah memutuskan untuk menggunakan kembali produk atau tidak. Bagaimana cara perusahaan melakukannya? Salah satu cara paling efektif adalah dengan email marketing. Perusahaan harus bisa mendapatkan email dari calon pelanggan yang sudah tertarik dengan produk, guys. Dengan memiliki daftar email calon pelanggan, perusahaan dapat mengirimkan email berisi promo atau semacamnya, sehingga calon pelanggan kembali tertarik dengan produk. Revenue. Nah, yang jauh lebih penting lagi adalah sebuah startup harus mendapat penghasilan selama proses growth hacking. Bagaimanapun, tujuan dari sebuah startup atau bisnis apapun adalah mendapat keuntungan. Maka dari itu, selama melakukan growth hacking, startup harus bisa mendapatkan penghasilan. Referral. Nah, ini juga gak kalah penting. Perusahaan harus mencari cara agar pengguna produk mereka mau memberitahu orang lain atau bahkan mengajak orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Gimana cara melakukannya? Cara paling sering dilakukan adalah dengan membuat affiliate program, guys. Jadi, pihak startup menawarkan reward kepada pengguna yang berhasil mengajak orang lain untuk menggunakan produk milik startup tersebut. Dengan program referral, produk sebuah startup dapat dengan cepat memiliki ribuan atau bahkan jutaan pengguna, guys. Nah, itu tadi adalah pembahasan seputar growth hacking ya, guys. Jika sebuah startup melakukan berbagai cara untuk growth hacking, maka brand startup tersebut akan dikenal luas dengan cepat. Setelah itu, jika brand sudah dikenal luas, investor akan lebih percaya dan mau menyuntikkan dana, guys. Tapi sekali lagi, sehebat apapun teknik digital marketing yang dilakukan untuk growth hacking, keberhasilan startup tetap ada pada produk mereka ya, guys. Jika produk mereka memang bagus dan memberi solusi dari permasalahan banyak orang, tentu saja peluang keberhasilan startup akan semakin besar. Maka dari itu, jika kalian sedang membuat startup, harus memikirkan produk kalian yang sudah menjawab permasalahan banyak orang atau belum. Setelah itu, teknologi yang digunakan untuk membuat produk juga penting ya, guys. Namun ada banyak startup atau calon startup yang kesusahan dengan teknologi, guys. Nah, jika kalian memiliki masalah serupa, tenang, Layana.id adalah solusinya ya, guys. Layana.id adalah perusahaan konsultan IT profesional berbasis di Yogyakarta yang akan membantumu membuat aplikasi Android dan iOS serta mobile app. Selain itu, kami juga membantu mendigitalisasi bisnis mulai dari digital planning, UX research, UI design, pembuatan logo brand, pembuatan website, pengembangan aplikasi mobile number, hingga promosi bisnis secara digital. Konsultasikan ide bisnismu dan dapatkan solusi terbaik. Tim IT kami akan membuat idemu menjadi nyata. Nah, sekian dulu video kali ini, guys. Gimana? Sangat bermanfaat dan membuka wawasan seputar teknologi kan? Makanya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi channel Layana.id biar nggak ketinggalan video keren berikutnya. Sampai jumpa di episode mendatang ya, guys.